Ini ada pertanyaan yang menarik dari salah satu subscriber ya. Beliau menanyakan, Mas apa sih itu margin of safety ya, atau biasa disingkat MOS. Kemudian ada yang bertanya lagi mengenai bagaimana sih cara menghitung MOS, ya, bagaimana cara menghitung margin of safety. Ada juga yang bertanya, Mas kira-kira kalau Mas Eros sendiri beli sahamnya itu dengan ukuran margin of safety-nya berapa gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas mengenai margin of safety ya teman-teman sekalian ya. Jadi sebenarnya secara gampangnya itu margin of safety itu adalah batas aman. Ya, batas aman di mana kita beli saham. Margin of safety ini diperkenalkan oleh mahaguru ya, mahaguru investasi yang namanya Benjamin Graham dengan murid yang fenomenal yaitu Warren Buffett ya, dan mereka berdua investor yang sangat berhasil gara-gara menerapkan margin of safety ini. Secara gampangnya margin of safety ini adalah selisih antara harga saham dengan nilai intrinsik. Jadi kalau Warren Buffett itu selalu mengatakan nilai intrinsik. Nah, cuman dalam penerapannya saya selalu mengartikan nilai intrinsik ini dengan harga wajar saham. Dan seorang value investor adalah mereka yang beli sahamnya di bawah harga wajar atau di bawah nilai intrinsiknya untuk harga sahamnya. Kemudian menjualnya di atas nilai intrinsiknya atau menjual di atas harga wajar sahamnya. Nah, ini memang berbeda kita dengan Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett kemungkinan besar sih beliau akuisisi perusahaan dalam jumlah yang besar dengan harga di bawah nilai intrinsiknya, kemudian di hold selama mungkin, bahkan di hold sampai ya selamanya gitu ya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa beliau hidup dari dividen. Berbeda dengan kita teman-teman sekalian ya, karena kita ini masih investor recehan ya, yang mungkin kira-kira kita hanya bisa nabung saham itu 1 juta setiap bulannya ya, 1 juta setiap bulan untuk kita beli saham, kita cicil beli saham itu sudah bagus banget gitu. Nah, kalau kita cuman mengharapkan dividen dengan nominal yang kecil seperti itu ya, seperti ya cuman 1 juta, 10 juta, nah itu dividennya itu nggak kerasa. Makanya tetap kita perlu jual sahamnya. Jadi kita seperti berdagang itu teman-teman ya. Kalau kita berdagang, kita beli dari supplier di harga murah, kita jual ke konsumen di harga yang lebih mahal. Nah, makanya kita dapat selisih antara harga beli dan harga jual gitu kan. Nah, sebenarnya sama. Kalau kita terapkan di saham ini, seorang value investor berarti dia harus beli sahamnya di harga murah ya atau di bawah harga wajarnya. Kemudian sahamnya dijual lagi di atas harga wajarnya. Nah, gampangnya kira-kira seperti itu. Nah, misalkan nih saya ambilkan contoh ya. Contoh katakanlah saham XYZ ya, XYZ. Nah, setelah kita hitung, kita analisa laporan keuangannya dan historis harga sahamnya dan sebagainya, maka kita sudah putuskan bahwa harga saham perusahaan XYZ ini berada di angka Rp1.000 per lembar saham. Saat ini karena saat ini sedang terjadi krisis, harganya menjadi 500. Maka apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita beli sahamnya. Jadi kita beli saham di harga 500 dibandingkan dengan harga wajarnya di 1.000, maka kita mendapatkan atau kita beli harga saham tersebut dengan margin of safety 50%. Nah, setelah kita beli saham XYZ ini di harga 500 dan besoknya kemudian harga sahamnya turun menjadi 300, berarti apa yang kita lakukan? Apakah cut loss? Ya nggak usah teman-teman sekalian ya. Nggak usah, kita biarin aja karena kita tetap sudah beli di harga murah gitu. Jadi jangan khawatir. Atau misalkan saham XYZ ini harganya sudah naik menjadi 800. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa kita jual? Karena kalau kita jual itu keuntungannya sudah Rp300 per saham ya. Untung Rp300 per saham dari harga beli kita yang Rp500 per saham itu berarti keuntungan kita sudah 60%. Ya mungkin teman-teman kalau misalkan sudah merasa untung ya langsung dijual gitu. Padahal sebenarnya angka 800 itu masih cenderung murah. Maka apa yang kita lakukan? Ya kalau saya sih, saya masih hold teman-teman. Walaupun sudah untung 60%, tetapi harga saat itu, harga 800 ini masih di bawah harga wajar. Nah terus kapan kita jual? Ya saat ketika harga sahamnya sudah di atas angka Rp1.000. Jadi kalau misalkan harga sahamnya sudah menjadi 1.200 atau 1.500 atau mungkin setelah krisis selesai akhirnya harga sahamnya menanjak tinggi sampai 2.000 ya, saatlah
saatnya itu kita jual. Nah, dari contoh tersebut teman-teman sekalian, maka sangat penting sekali kalau kita harus tahu yang namanya harga wajar suatu saham. Nah, dalam menentukan harga wajar saham sendiri, saya punya metode yang menurut saya ini simple dan sudah saya buktikan sendiri nih, yaitu dengan rata-rata PBV. Jadi ketika perusahaan tersebut ekuitasnya selalu tumbuh dan ROE-nya stabil ya, ROE stabil, maka rata-rata PBV di tahun-tahun sebelumnya itu bisa kita jadikan patokan untuk menilai harga wajar suatu saham. Jadi sesimpel itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya, kalau misalkan masih bingung, masih nggak tahu caranya bagaimana cara menghitung PBV, ROE, dan sebagainya. Di video ini sebenarnya sudah banyak sekali saya utarakan atau saya berikan materi tentang menghitung PBV dan juga ROE. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak punya waktu untuk menghitung PBV, ROE, dan ekuitas, teman-teman bisa manfaatkan ebook saya. Karena saya sudah analisa 50 saham yang dimana masing-masing sahamnya itu sudah saya tentukan harga wajar sahamnya, dan itu sudah saya tulis dalam bentuk ebook ya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di website saya erosiperwita.com atau teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi video ini. Oke, kembali ke margin of safety. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira berapa persen ya margin of safety yang bisa kita pakai gitu. Nah, untuk berapa persennya ini otomatis itu menjadi risk appetite ya, atau acuan masing-masing investor. Ya, kalau saya sendiri sih, selama harga saham tersebut murah dan saham tersebut bisa dipakai untuk investasi jangka panjang, maka saya selama harga murah, selama harga di bawah harga wajar, saya akan mencicil untuk beli ya. Saya beli dengan cara dicicil, saya beli bertahap. Ya, apalagi sekarang ini ya, kondisi krisis saat ini harga-harga sahamnya itu murah-murah semua. Jadi selama ada cash ya kita beli secara dicicil. Nah, kapan jualnya? Ya nanti gitu. Nanti ketika harga saham tersebut sudah di atas harga wajarnya. Oke, mungkin itu sekilas tentang margin of safety teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini ya. Untuk subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komentar Anda supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.